Selamat datang. Di video ini saya akan menunjukkan cara menggunakan aplikasi Smart Connect di tablet Lenovo IdeaTab Plus Anda. Jadi aplikasi ini sudah terpasang di tablet Anda dan siap digunakan langsung. Lalu satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah masuk ke akun Lenovo Anda di aplikasi ini dan berikan semua izin yang diminta. Dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi ini di perangkat lain yang Anda miliki. Ini mau didukung oleh perangkat Android, didukung oleh Windows 11, setidaknya itu Mac OS juga mendukungnya, dan perangkat iOS juga mendukungnya. Jadi Anda bisa memasangnya di mana saja dari toko resmi, dan sebagai contoh saya punya Google Pixel di sini. Dan saya sudah mengunduh aplikasi Smart Connect dan kita bisa membukanya dari sini. Kita bisa membuka aplikasi ini di tablet kita. Lalu untuk memulai, mari ketuk tambah perangkat dan mari kita hubungkan kedua perangkat ini. Sekarang mari tampilkan kode QR di tablet ini dan mari pindai kode QR menggunakan ponsel pintar Google Pixel kita. Dan seperti yang Anda lihat, saat kode QR dipindai, perangkat segera terhubung satu sama lain. Dan sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melihat berkas apa saja yang ada di perangkat Google Pixel kita. Dan kita juga bisa melakukan hal yang sama di ponsel pintar Google Pixel kita. Jadi kita bisa menelusuri item Lenovo di ponsel pintar Google Pixel kita, dan kita bisa melihat apa yang ada di Google Pixel menggunakan tablet kita. Dan kita juga bisa menggunakan Share Hub untuk berbagi berkas dan gambar dengan cepat. Jadi Anda hanya mengakses Share Hub, lalu berikan izin untuk ditampilkan di atas aplikasi lain. Yang sekarang Anda bisa menambahkan berkas ke Share Hub Anda, dan itu akan ditampilkan di pada dasarnya di kedua perangkat Anda yang terhubung. Jadi misalnya kita bisa masuk ke aplikasi foto dan kita bisa mengambil foto ini dan kita bisa membagikannya lalu menambahkannya ke Share Hub seperti ini. Dan item ini juga akan ditampilkan di ponsel pintar kita. Dan ya, itu saja. Jadi sayangnya kita tidak bisa menggunakan fitur seperti streaming satu layar ke layar lainnya atau koneksi perangkat sehingga kita bisa menggunakan kedua perangkat sekaligus. Ini adalah sejauh yang bisa kita lakukan dengan perangkat-perangkat ini karena dua fitur yang saya sebutkan tadi. Jadi streaming layar dan koneksi perangkat hanya didukung oleh perangkat yang kompatibel. Jadi Motorola dan Lenovo. Jadi jika Anda punya ponsel pintar Lenovo atau ponsel pintar Motorola, maka Anda akan bisa menggunakan lintas perangkat ini yang akan memungkinkan Anda koneksi yang lebih mulus di antara mereka. Tapi karena ini Google Pixel, ia hanya mendukung transfer file. Dan sekarang kita juga bisa mengunduh aplikasi yang sama di komputer kita ini tersedia di Microsoft Store. Jadi kita bisa cari aplikasi Smart Connect ini di sini, lalu unduh dan buka, dan kemudian kita harus ketuk mulai. Mari kita ke halaman berikutnya. Dan kemudian kita harus jadi ini untuk mengunduhnya dari Google Play Store atau dari App Store. Sekarang mari ketuk mulai. Mari simpan pilihan. Mari izinkan berbagi data-data. Dan sekarang mari tambahkan perangkat. Mari pasangkan dengan kode QR. Jadi sekarang mari pindai kode QR dari PC kita. Jadi saya tidak yakin apakah ini akan memang terlihat, tapi di sini saya akan menggunakan kamera dari tablet saya untuk memindai kode QR yang ada di layar PC saya. Nah, sekarang perangkat kita sudah berhasil terpasang dengan baik, jadi kita bisa mulai untuk menampilkan apa yang ada di layar. Pastikan semua perangkat sudah siap sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, ya. Layar tablet kita ke PC kita seperti yang terlihat. Jadi mari kita mulai. Jadi kita juga sebenarnya punya fitur streaming di aplikasi ini dan kita juga punya alat seperti untuk mengirim dan menerima file ini.
Dan kita juga bisa menggunakan berbagi layar dengan mengetuk di sini, lalu lanjut, lalu mulai berbagi layar. Lalu izinkan hal yang sama di tablet Anda dan terima permintaannya dan berbagi layar akan dimulai. Oke, jadi sekarang Anda bisa melihat layar tablet saya di sini di PC saya. Jadi biarkan saya mungkin mematikan tablet sepenuhnya dari kamera. Dan ya, jadi sekarang kita bisa melihat apa yang terjadi di tablet kita. Kita bisa streaming video YouTube, kita bisa main game, dan sayangnya kita tidak bisa, atau sebenarnya kita tidak. Kita sebenarnya bisa mengontrol tablet menggunakan PC. Jadi, kita sebenarnya bisa mengakses semua menu yang tersedia dari sini dan menavigasi ke berbagai pilihan yang ada seperti yang bisa kita lihat dengan mudah atau bahkan jika kita mau. Menggunakan penunjuk mouse kita. Oke, jadi mari kita tutup fitur ini dan mari kita lanjut ke fitur berikutnya. Jadi kita punya fitur webcam yang akan memungkinkan kita menggunakan tablet sebagai webcam untuk ponsel cerdas kita. Jadi mari klik mulai webcam, lalu kita harus menginstal drivernya agar kita bisa mulai melakukan ini. Oke, lalu kita harus merestart PC kita dan kemudian kita akan bisa menggunakan perangkat kita sebagai webcam. Saya bahkan tidak perlu merestart PC-nya. Jadi ya, sekarang saya bisa menggunakan tablet saya sebagai kamera web untuk PC saya. Dan kita juga bisa mengaktifkan fitur kontrol silang untuk melakukan multitasking antar perangkat. Cukup pilih kontrol silang dan sesuaikan posisi tablet Anda di samping layar PC Anda. Oke, jadi mungkin seperti ini. Lalu kita bisa biarkan saya Jadi, dan kemudian kita pada dasarnya akan bisa menggunakan PC kita dan membuka apapun di PC kita hanya dengan menggunakan tablet kita. Jadi sekarang saya bisa membuka saya bisa membuka misalnya pengaturan Windows. Agak lambat sih, tapi ini berfungsi. Jadi saya bahkan bisa mematikan PC-nya yang tidak akan saya lakukan. Jadi saya bisa membuka pengaturan dari sini. Saya pada dasarnya bisa mengontrol kedua perangkat sekaligus. Jadi saya bisa menggunakan PC saya dari kedua tablet saya. Dan PC saya pada saat yang sama dan tabletnya akan menjadi seperti yang kedua atau ketiga dalam kasus saya. Monitor untuk PC saya. Dan seperti yang Anda lihat, bahkan penunjuk mouse juga ditampilkan di tablet saya. Jadi ya, ini semua adalah fitur yang tersedia melalui aplikasi ini. Jadi mari kita putuskan semua layar. Dan ya, itu saja semuanya. Jadi seperti yang Anda lihat, seperti yang saya katakan tadi, kita punya pengiriman file. Kita juga punya beberapa notifikasi untuk menerima notifikasi dari tablet di komputer kita. Tapi begitulah kira-kira cara Anda menggunakan aplikasi Smart Connect Anda. Sekian untuk video kali ini. Saya harap ini membantu Anda, dan jika ya, silakan berlangganan saluran kami, beri kami suka dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.